Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia perfilman tanah air kembali kehilangan sosok yang begitu memiliki karakter di setiap perannya, terutama saat menjadi istri Haji Muhyiddin di serial fenomenal terpanjang yakni Tukang Bubur Naik Haji. Sinta Muin meninggal dunia tepat pukul 7 malam hari Selasa kemarin di sebuah rumah sakit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Berita meninggalnya Sinta Muin secara mendadak ini cukup mengejutkan. Pasalnya, 3 jam sebelum berita kepergiannya, Sinta Muin tengah berada di kantor Parvi. Tiba-tiba saja ia terjatuh dan sempat mendapat pertolongan dari teman-temannya. Bahkan sebelum dibawa ke rumah sakit, Sinta Muin sempat minta minum air hangat dan makan bubur. Lantaran tubuhnya masih terasa lemas, sontak Sinta langsung dibawa ke rumah sakit. Namun takdir berkata lain. Beberapa saat sesampainya di rumah sakit, Sinta Muin dinyatakan telah meninggal dunia. Izin dikit ngambil gambar, Pak. Oh, nggak usah. Kalau kirim. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Urusin. Ini sangat mendadak sekali. Saya seperti kehilangan aja gitu loh. Seperti anak-anak yang kabur dari rumah. Sebab jam 4 kira-kira, jam 12 siang dia mau ke Parvi. Memang berapa hari ini dia mau ke Parvi. Mau ketemu teman-teman dia bilang. Tadi jam 12 dia bilang gua ke Parvi. Sampai jam 4 saya ditelepon sama Tamrin, sekretaris itu Parvi, bahwa Mbak Sinta muntah-muntah. Tapi sampai ke sini jam 7 kira-kira. Dokter bilang, dia periksa bilang sudah tidak ada. Oh iyalah. Sangat kaget. Saya masih nggak kaget, saya masih pangku kepalanya di mobil. Sampai sini sudah dipompa. Saya masih pikir, udah nggak ada kali ini. Sampai dokternya datang bilang sama saya tanya, bagaimana dok? Harapannya tipis sekali, Pak. Iya, kayak sedih banget. Aku turut merasa kehilangan sekali gitu. Karena memang dari awal Tukang Bubur aku syuting bareng. Ya walaupun sempat berpisah di 200 episode, tapi masih suka kabar-kabaran. Wanita yang kerap berperan antagonis ini menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 61 tahun, meninggalkan seorang suami dan seorang anak. Suasana haru menyelimuti semua pelayat, termasuk Citra Kirana yang berperan sebagai anak Sinta Muin di serial Tukang Bubur Naik Haji. Datang ke rumah duka di Jalan Kalipasir, Gang Tembok, Jakarta Pusat. Lalu benarkah dibalik rasa ketidakpercayaan atas meninggalnya Sinta Muin, suami juga para sahabat telah memiliki firasat atau tanda yang diperlihatkan almarhumah menjelang akhir hayatnya? Apakah itu tanda apa bukan? Dia selalu minta kita pergi yuk. Kemana kek? Dia ngajak jalan. Kita ke Tarakan, lihat ada rumah anaknya di sana, ada usaha anaknya di sana, usaha dia juga lah. Kita lihat itu. Sebelum nanti lah kalau Acok pulang sama anaknya itu lagi di Jawa Timur. Nanti kalau dia pulang kita jalan. Ternyata nggak sempat juga. Itu aja. Kalau tanda-tanda itu, dia saya lihat cantik sekali. Seperti gairah saya itu melihat dia seperti gairah saya pengantin baru. Saya pikir kan bercanda kan biasa kita kalau gitu-gitu kan. Orang kalau ngumpul aja kan, ini kita ngumpul rame-rame. Kacang dari muda-muda masih sampai sekarang masih suka ketemu terus tiap bulan, tiap 2 bulan. Nanti manggil siapa duluan nih di antara kita kayak gitu. Ya siapalah kita nggak tahu itu. Kita kan ngantri aku bilang itu candaan kita aja. Jadi aku pikir juga SMS tentang bahwa tapi lo kalau gue meninggal jangan nggak datang ya. Itu buat aku bercandaan. Ngomong apa sih lu? Untuk lu lah, siapa tahu gua gitu. Dan itu biasa di antara kita. Ya itu dia sih, aku juga kayak lihat fotonya sedih banget. Karena terakhir aku lihat ada fotonya yang lagi duduk juga. Dia nggak nyangka banget sih.
Rencananya jenazah almarhumah akan dimakamkan hari ini di Taman Pemakaman Umum Karet Wifak, Jakarta Pusat. Segenap doa tak henti-hentinya dipanjatkan dari para sahabat, khususnya para pemain sinetron Tukang Bubur Naik Haji yang selama 200 episode awal selalu menghabiskan waktu bersama di lokasi syuting. Masih teringat saat Shinta Muin berperan sebagai istri Haji Muhyiddin yang kerap memamerkan berbagai perhiasan emasnya di seluruh tubuh. Dan sebagai orang yang begitu dekat dengan almarhumah, Citra Kirana belum bisa menghilangkan kenangan bersama Umi di serial fenomenal itu. Kaget banget sih yang jelas, karena kan Umi Sinta kan pernah jadi Umi aku di Tukang Bubur Naik Haji juga kan. Jadi udah hampir 200 episode lebih kayak aku kerja sama bareng sama Umi. Aku biasanya manggilnya Umi. Jadi ya saat tahu kabar Umi meninggal ya kaget banget. Ya selama syuting sih ya sosoknya ya baik ya, karena udah aku anggap sebagai Umi sendiri. Jadi ya kalau ada apa-apa ya aku cerita. Terus kalau misalnya Umi ada apa-apa juga kita selalu sharing. Cuma mungkin karena emang udah aku bisa sama Umi waktu di 200 episode, jadi emang setelah itu kita jarang banget untuk ketemu gitu. Dia saat dapat kabar ini ya sedih banget ya, teriakannya, terus banyolannya Umi gitu. Jadi ya masih melekat banget ya aku, karena emang waktu awal aku syuting Tukang Bubur, aku emang syutingnya sama Umi terus gitu. Jadi aku, Abah, Umi di satu rumah, jadi masih ngebekas banget sih buat aku. Turut berduka cita untuk Umi Shinta Muin, untuk Umi Maimunah aku sebutnya. Mudah-mudahan Umi tenang di sisinya, terus diterima di sisinya, dan buat keluarga yang ditinggalkan juga ya diberi ketabahan. Ya, semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kisah kepergian Shinta Muin yang begitu mendadak dan mengagetkan para keluarga juga sahabat-sahabatnya ini, kini kisah tentang kasus yang menimpa Gatot Brajamusti makin melebar. Benarkah jika Gatot terlibat kasus dugaan human trafficking? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan duka keluarga atas meninggalnya Shinta Muin secara tiba-tiba. Inilah kasus Gatot Brajamusti yang kini mulai mengarah pada dugaan human trafficking anak di bawah umur. Tidak hanya kasus dugaan narkoba, senjata api, hewan langka, bahkan kasus dugaan pencabulan. Benarkah kini KPAI mulai menyelidiki kasus dugaan human trafficking anak di bawah umur? Lantas seperti apa jeritan hati korban dugaan pencabulan Gatot Brajamusti yang tinggal bersama Gatot selama 9 tahun?